Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud, amin. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari setelah seseorang beristirahat sejenak dengan tidur. Ibadah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini, kita dapat merasakan betapa mulianya ibadah sholat tahajud, serta keutamaan yang menanti bagi mereka yang rajin mengerjakannya. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa membaca surah-surah panjang dalam tahajud lebih utama, sebenarnya membaca surah-surah pendek dengan penuh kehusyukan dan ketulusan, seringkali lebih disukai oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud. Surah-surah ini tidak hanya membawa ketenangan dalam hati, tetapi juga memberikan keberkahan tersendiri bagi yang melaksanakannya. Surah pertama yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud adalah surah Al-Humazah. Surah ini secara jelas menggambarkan kecelakaan bagi mereka yang terjebak dalam perilaku mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, seolah-olah kekayaan tersebut akan kekal. Surah Al-Humazah memberi peringatan keras kepada umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing, menghina, dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku buruk tersebut dan menggambarkan hukuman yang akan menimpa pelakunya di akhirat. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Humazah dapat menjadi momen introspeksi yang mendalam. Ini adalah kesempatan untuk merenungkan diri sendiri, mengakui kelemahan, dan berusaha memperbaiki akhlak. Pembacaan surah ini dalam tahajud dapat memotivasi seseorang untuk menghindari perilaku buruk yang dikecam dalam ayat-ayatnya, seperti meremehkan orang lain, bergunjing, dan terlalu terobsesi dengan kekayaan dunia. Para ulama, seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, menekankan bahwa surah Al-Humazah mengingatkan umat Islam tentang kehidupan akhirat, serta pentingnya menjaga akhlak mulia. Surah ini memperingatkan kita agar tidak sombong dan tidak meremehkan sesama manusia, hanya karena perbedaan status atau kekayaan. Membaca surah ini dalam tahajud, membantu kita merenungkan betapa singkatnya kehidupan di dunia, dan perlunya mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Surah kedua yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud adalah surah Al-Ikhlas. Surah ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi inti dari ajaran tauhid yang paling murni. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas dalam tahajud tidak hanya memperkokoh keimanan kita, tetapi juga mengingatkan kita akan kebesaran dan keesaan Allah. Surah ini membawa pesan tauhid yang kuat, yang menegaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan tidak ada sekutu baginya. Membaca surah Al-Ikhlas adalah langkah menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang kesucian dan keesaan Allah. Surah ini membantu seorang mukmin untuk lebih merasakan kedekatan dengan Allah, membersihkan hati dari kotoran duniawi, dan memperkuat hubungan batin dengannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan dapat membawa manfaat spiritual yang sangat besar. Hal ini memperdalam pengalaman rohani seseorang, menjadikannya lebih khusyuk dan dekat kepada Allah. Selain itu, para ulama juga menekankan pentingnya surah Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim, agar tetap teguh di jalan tauhid, terutama dalam zaman modern ini,
di mana godaan untuk menyekutukan Allah semakin kuat. Surah ketiga yang dianjurkan dibaca dalam sholat tahajud adalah Surah An-Nas. Surah ini dikenal sebagai surah perlindungan, yang mengajarkan kita untuk selalu memohon kepada Allah agar dilindungi dari bisikan jahat setan yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang tersembunyi.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman dan memohon perlindungan Allah dari segala gangguan setan. Surah ini merupakan doa langsung kepada Allah, memohon penjagaan dari segala kejahatan, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Dalam konteks sholat tahajud, pembacaan surah An-Nas menunjukkan pengakuan atas kelemahan manusia dan kebutuhan mutlak akan perlindungan Allah, yang pada gilirannya memperkuat hubungan spiritual dengannya. Surah An-Nas menekankan aspek pengakuan diri manusia yang terbatas serta pentingnya perlindungan ilahi. Membaca surah ini dalam tahajud tidak hanya membantu memurnikan niat, tetapi juga memperkuat keimanan dengan menempatkan seluruh kepercayaan kepada Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surah An-Nas sangat efektif dalam menjauhkan manusia dari pengaruh jahat, baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah yang tiada terbatas. Surah keempat yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud adalah Surah Al-Falaq. Surah ini termasuk dalam golongan surah perlindungan yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam tahajud, kita secara khusus memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang bisa mengancam, baik yang tampak maupun tersembunyi. Ayat-ayat dalam surah ini dengan jelas memohon perlindungan dari kegelapan malam, dari sihir, dan dari kedengkian orang yang iri hati. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Falaq membantu mengatasi rasa takut dan kecemasan, serta memperkuat rasa tawakal kepada Allah. Pendekatan ulama terhadap surah Al-Falaq menekankan pentingnya mengembangkan ketenangan batin, serta kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan keburukan. Mereka meyakini bahwa pembacaan surah ini selama tahajud adalah cara efektif untuk mengundang perlindungan ilahi, sekaligus menumbuhkan keberanian dan keteguhan hati. Para ulama juga menyoroti bahwa surah Al-Falaq mengingatkan umat Islam akan kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu, termasuk keburukan dan ciptaannya. Surah ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menjauhkan kita dari segala bentuk malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhkan diri dari segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat menggoyahkan iman dan ketakwaan. Surah kelima yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud adalah Surah Al-Maun. Surah ini secara tegas mengkritik sikap acuh tak acuh terhadap orang-orang miskin dan yatim. Allah mengutuk mereka yang menolak memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menolong orang lain sebagai bagian dari keimanan yang sejati. Hadis-hadis Nabi menekankan bahwa iman tidak hanya diukur melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap peduli terhadap sesama. Surah Al-Maun berfungsi sebagai pengingat bahwa sikap acuh terhadap kebutuhan orang lain akan mendapat balasan di hari pembalasan. Pembacaan surah Al-Maun dalam sholat tahajud menjadi cara bagi seseorang untuk merefleksikan tindakannya sehari-hari, terutama terkait dengan kepedulian terhadap sesama. Bagi para ulama, sholat tahajud adalah waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi, dan surah Al-Maun membantu memperkuat kesadaran bahwa iman sejati tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Allah, tetapi juga tercermin dalam hubungan dengan sesama manusia. Ulama besar seperti Imam Syafi'i menyoroti pentingnya surah Al-Maun sebagai tolok ukur keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Menurutnya, membaca surah ini dalam sholat tahajud
adalah kesempatan untuk mengevaluasi niat dan amal perbuatan kita. Surah Al-Maun mengingatkan bahwa iman yang sejati bukan hanya diukur melalui doa dan ibadah pribadi, tetapi juga melalui amal nyata yang bermanfaat bagi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Demikianlah 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud, yang mengandung keutamaan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk tidak hanya mengamalkan, tetapi juga menyampaikan ajaran-ajaran ini kepada saudara-saudara kita. Melalui bacaan surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Humazah, dan Al-Maun, kita diingatkan tentang pentingnya perlindungan Allah, keteguhan tauhid, introspeksi diri, serta kepedulian terhadap sesama. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan tahajud dengan penuh kekhusyuan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah sebagai wujud cinta dan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam bishawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.